Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan Bumi Mas rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita sanjung tinggikan kepada Allah, karena Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa juga kita mohonkan kepada Allah atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat seperti ini mungkin ada orang beranggapan atau bahkan mempertanyakan, kira-kira di zaman yang sudah canggih seperti ini doa itu masih diperlukan enggak ya? Karena kecenderungan manusia modern itu apa yang dia inginkan bisa ia wujudkan. Dulu manusia pengen bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat, sekarang bisa. Dulu kalau kita pengen tahu kejadian di luar sana, ngalih. Sekarang apa yang terjadi di dunia luar sana, di luar negeri, hari ini juga bisa kita tahu. Bahkan kecenderungan manusia modern itu kehidupannya semakin dipermudah. Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa dirasakan oleh manusia zaman saat ini, berbeda dengan zaman dahulu. Sehingga kira-kira doa itu masih penting nggak sih? Karena ada kecenderungan manusia yang sudah terlalu nyaman itu kemudian pada akhirnya lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sejatinya kalau kita merenungkan, manusia bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun nyamannya, dia tidak akan pernah lepas dari dua hal. Satu, gelisah, ya, kegelisahan. Itu dialami manusia sejak zaman dahulu sampai hari kiamat nanti. Itu ada yang namanya kegelisahan, kekhawatiran. Yang kedua, yang namanya manusia hidup pasti punya pengharapan. Jadi dua hal inilah yang barangkali menjadikan manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya doa. Karena sehebat apapun manusia, pasti dia akan mengalami satu masa, satu kondisi di mana dirinya mengalami kegelisahan, kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu, ketakutan itu, kegelisahan itu tidak bisa diselesaikan oleh sesama manusia. Tidak bisa. Ada orang yang sudah berkecukupan,
hidupnya, tapi masih gelisah hatinya. Apa yang menyebabkan itu? Banyak faktor. Tidak semuanya bisa dibeli dengan harta. Kebahagiaan, kegelisahan, tidak bisa. Maka disitulah kita perlu zat yang maha kuasa. Di sisi yang lain, yang namanya manusia pasti punya apa? Harapan, keinginan. Yang tidak semua bisa dituruti oleh manusia. Misalnya orang tentu punya harapan hidupnya itu selalu sehat misalnya. Itu keinginan. Apakah semua kita kemudian bisa menjamin hidup kita selalu sehat? Tidak. Mesti ada saatnya Allah akan berikan kita rasa sakit, diuji. Lalu kita punya harapan ingin sembuh, bahkan kalau bisa cepat sembuhnya, gak usah lama-lama. Itu namanya harapan. Maka disitulah kemudian kita berdoa kepada Allah, memohon, ya Allah berikan aku kesehatan, ya Allah berikan aku kesembuhan. Itu semua manusia itu. Di saat-saat tertentu dia pasti akan memerlukan bantuan zat yang maha kuasa. Tuhan yang mampu mewujudkan apa yang tidak bisa diwujudkan oleh makhluknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun tadi di awal kecenderungan manusia itu kalau lagi nyaman lupa berdoa. Padahal dalam agama kita berdoa itu tidak saja diperlukan saat kondisi susah, saat menderita, saat bahaya, tapi dalam kondisi apapun kita diperintahkan senantiasa berdoa. Karena doa itu isinya dua: dijauhkan dari apa yang tidak kita inginkan, didekatkan dengan apa yang kita harapkan. Doa kan itu. Yang belum punya jodoh doanya apa? Minta diberikan jodoh. Yang rizkinya mampet minta diberikan rizki yang lancar. Yang lagi dihimpit kesulitan dia minta apa? Dibukakan jalan-jalannya. Yang sakit disembuhkan, yang persoalannya rumit diselesaikan. Maka di dalam agama kita doa itu termasuk ibadah. Doa itu ibadah. Sehingga banyak ayat yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di kesempatan malam hari ini kita akan menyampaikan, meskipun tidak semua tentunya, sikap dan adab berdoa dalam Al-Quran. Ya, bagaimana Al-Quran mengajari kita cara berdoa. Ya. Kita mulai dulu dengan mentadaburi firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-An'am, ya, ayat 63, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul may yunajjikum min dzulumatil barri wal bahri. Katakan, may yunajjikum, siapakah zat yang telah menyelamatkan kalian, min dzulumatil barri wal bahri, dari kegelapan yang ada di darat ataupun di lautan. Siapa yang menyelamatkan engkau dari musibah, bencana, mara bahaya yang ada di daratan dan di lautan? Tad'unahu tadarru'an wa khufyah. Engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadarru'an, dengan cara tadarru',
merendahkan diri, wa khufyatan, dan dengan suara yang lembut. Nah, ini salah satu tuntunan di dalam Al-Quran cara berdoa yang baik. Kata Allah, tad'unahu tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kepada Allah tadarru. Apa makna dari kata tadarru? Tadarru itu arti dasarnya adalah menghinakan diri. Jadi ketika kita berdoa memohon kepada Zat yang maha tinggi, maka posisikan diri kita adalah orang yang rendah. Karena Allah itu maha kuat, posisikan kita sebagai hamba yang paling lemah. Kalau itu bisa kita hadirkan, maka disitulah nanti akan muncul yang namanya kekhusyuan. Nah, ini diantara masalah orang berdoa itu, dia berdoa tapi kada khusyuk. Lidahnya, lisannya meminta, tapi hatinya kada paham apa yang dia minta, sehingga kada nyambung. Ya, padahal doa itu kan kita hajatkan kepada siapa? Allah. Yang namanya meminta mestinya ya paham dengan apa yang dia minta, nyambung begitu. Lah, untuk menghadirkan tadi, menyambung hati, menyambung rasa, menyambung pikiran tadi, maka bahasa Al-Quran mengistilahkan dengan apa? Tadarruan. Berdoalah dengan cara merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengaku diri lemah, mengaku diri tak berkuasa, gak bisa berbuat apa-apa kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga khusyuk saat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ini dirinci lebih dalam lagi, maka anak-anak dari tadarruan itu misalnya kalau berdoa, posisikan diri kita itu lemah di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada kesombongan di situ. Diberi kada diberi sih nggak apa-apa. Nah, itu ungkapan seolah-olah dia dibantu ya. Alhamdulillah, kada ya, tidak apa-apa. Tidak. Tapi ada rojaan wa khaufan. Ada rojaan wa khaufan. Ada perasaan harap-harap yang sangat kuat bahwa Allah akan mengabulkan, dan kita yakin itu. Itu adabnya berdoa. Yakin apa yang kita mintakan itu didengar oleh Allah dan Allah mampu untuk mewujudkannya. Wa khaufan, ada juga perasaan di dalam hati kita ya, bahwa doa kita tidak diterima oleh Allah, mungkin karena kita belum banyak memenuhi panggilan-panggilan Allah. Karena di ayat yang lain Allah sebutkan, ud'uni astajib lakum. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Dua syaratnya. Falyastajibu li, ya, penuhi perintah-perintahku, penuhi kewajiban-kewajibanmu. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kamu, maka janji Allah akan aku ijabah. Kemudian yang kedua, di ayat ini dituntunkan agar dalam berdoa itu khufyatan. Makna khufyah di sini adalah dengan suara yang lemah lembut, ya, tidak dengan suara yang keras berteriak-teriak sampai memekakkan telinga orang yang ada di samping kanan kirinya. Tapi kadang juga dengan suara yang tidak terdengar
Jadi tengah-tengah. Ya. Jadi ukurannya itu berdoalah jangan sampai ganggu kanan kirinya, tapi juga jangan sampai telinga kita sendiri gak dengar. Jadi di antara itu tidak terlalu keras, tidak terlalu nyaring, tapi juga tidak terlalu pelan. Sehingga apa yang kita sebutkan tadi, ya, yang disebut dalam bahasa Qur'annya khufyah itu, yaitu ungkapan doa yang disampaikan dengan penuh kelembutan, tidak dengan teriak-teriak, tidak dengan keras-keras, tapi dengan bahasa yang lembut. Nabi Zakaria itu dipuji oleh Allah karena cara berdoanya yang luar biasa bagusnya, lembut. Nanti kita sebutkan bagaimana doanya Nabi Zakaria yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Maryam dari ayat 2 sampai ayat 6. Itu Allah sebutkan kisah bagaimana Allah memuji doanya Nabi Zakaria alaihi salam. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Allah mengisahkan suatu kenikmatan, suatu anugerah yang diberikan kepada hambanya Zakaria yang bernama Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Zakaria itu berdoa kepada Tuhannya nidaan khafiyya, dengan doa yang khafiyya, yang lembut. Nah, seperti apa doanya? Disebutkan di ayat berikutnya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya, dan seterusnya. Kita baca satu-satu. Qala, berdoalah Zakaria, Rabbi inni, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku wahanal 'azmu, lemah tulangku, ya. Wasta'ala ar-ra'su syaiba, rambutku sudah mulai memutih. Ini diawali dengan menyebutkan kondisinya yang lemah. Tulangnya sudah mulai rapuh, sudah kada kuat lagi. Dia sebutkan, dia curhatkan sama Allah, ya Allah, aku ini sudah tua, tulang-tulangku sudah lemah, rambut sudah mulai berubah. Walau akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku ini sadar ya Allah, selama ini tidak pernah Engkau kecewakan aku ketika aku berdoa. Dipuji Allah, ya Allah, selama ini Engkau selalu mengijabah doaku. Diagungkan Allah yang maha mengijabah doa. Wa inni khiftu mawali biwara'i wa kanat imraati aqirah. Baru masuk, apa sesungguhnya yang mau dia minta sama Allah? Dia cerita, ya Allah, aku nih khawatir kalau aku nih tidak memiliki keturunan, di mana keturunan itu sangat aku harapkan agar masih ada generasi yang senantiasa menuhankan Engkau, menyembah Engkau. Kalau tidak ada keturunan yang mengingatkan itu, aku khawatir sekali meninggalkan generasi yang nggak kenal lagi siapa Tuhannya. Itu kekhawatiran siapa? Zakaria. Dan ini juga semestinya menjadi contoh buat generasi tua. Harus ada rasa khawatir jika generasi yang kita tinggalkan adalah generasi yang lemah imannya, generasi yang tidak peduli lagi dengan agamanya, generasi yang tidak lagi baik akhlak dan moralnya. Harus khawatir. Itulah yang dimiliki oleh Zakaria. Dia risau, dia khawatir. Jangan-jangan generasi setelah ini adalah generasi yang bobrok, tidak lagi ngerti agama, tidak ngerti lagi etika.
maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat imraati aqira, padahal di sisi yang lain aku sebetulnya sangat ingin punya keturunan, tapi pasanganku sudah tua, mandul. Fahabli min ladunka waliya, ya Allah, dengan kekuasaanmu Engkau bisa mewujudkan apa yang menurut manusia tidak mungkin terwujud, maka karuniakan kepadaku ya Allah keturunan anak, keturunan atau generasi yang bisa melangsungkan tadi itu. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, nanti mewarisi ajaranku, begitu juga dengan ajarannya Nabi Yakub. Artinya apa? Menjadi penerus para nabi. Waj'alhu rabbi radiya, dan jadikan anak itu nanti adalah anak yang engkau ridhoi. Doa ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan di dalam Al-Qur'an. Dan menurut tafsir disebutkan kenapa nidaan khafiyah, Zakaria itu berdoa dengan nidaan khafiyah, dengan suara yang lembut itu. Banyak penafsiran, salah satunya bahwa beliau memanjatkan doa ini di keheningan malam, di saat keluarganya, murid-muridnya sudah lelap tertidur. Dia berdoa dengan pelan-pelan, dengan penuh kekhusyuan, sehingga disebut dengan nidaan khafiyah. Ada penafsiran yang kedua, yaitu malu sebetulnya kalau banyak minta sama Allah, karena sudah begitu sering minta dan selalu diijabah. Mau minta lagi itu malu, tapi di satu sisi dia perlu punya generasi, maka dia dengan pelan meminta kepada Allah, ya Allah, aku ini perlu benar generasi, maka karuniakan aku generasi yang hebat. Nah, itu doanya siapa? Nabi Zakaria. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Quran surah Al-Isra itu khafiyah itu diperinci dengan lebih detail lagi. Dijelaskan lebih rinci nidaan khafiyah itu di dalam Quran surah Al-Isra ayat 110. Ulidu'ullaha awidu'ur rahman, katakan ya Muhammad, udu'ullaha, berdoalah kepada Allah, sebutlah nama Allah, awidu'ur rahman, atau kamu sebut dengan nama Allah yang lain seperti Ar-Rahman, boleh, ya Rahman, ya Rahim, boleh, ya Allah, ya Rabbi, boleh, sebut nama Allah. Ayyama tad'u falahul asmaul husna, mana saja boleh kamu sebut, karena Allah itu punya nama-nama yang indah. Disebut satu boleh, dua boleh, disebuti semua boleh. Tapi kalau kata para ulama yang lebih bagus itu sebut nama Allah sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan konteks doamu. Kalau kita minta ampunan, sebut ya Ghaffar, wahai Tuhan yang maha memberi ampun, Allahumma firli wali walidayya, dan seterusnya. Ya Rahman, ya Rahim, ya Manan, ya Karim, banyak. Jadi silahkan menyebut, mengawali doa itu dengan menyebut nama-nama Allah yang indah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian di ayat berikutnya itu disebutkan wala tajhar bi sholatika, wala tajhar, jangan terlalu keras-keras, bi sholatika. Sholat di sini maknanya doa. Jadi ketika berdoa, kata Al-Quran, tidak usah keras-keras. Wala tukhafid biha, tapi juga jangan terlalu pelan sampai nggak bisa terdengar telinga kita. Wabtaghi baina dzalika sabila, yang benar itu tengah-tengah, kada terlalu keras, kada pelan benar, sedang-sedang saja. Jadi ini salah satu adab atau
ataupun etika yang diajarkan Allah saat kita berdoa. Ya, di dalam Al-Quran dituntunkan tadi nidaan khafiyah, panggilan yang lemah lembut, tadarruan wa khufyah, rendah diri dan dengan suara yang lemah lembut. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang tidak kalah penting, di Al-Quran itu juga Allah ingatkan dalam berdoa itu ketika meminta, mintalah sesuatu yang wajar, jangan ada yang wajar. Nanti ada beberapa contoh ya, di mana Allah pernah menegur para nabi, meluruskan ketika doanya itu kada pas. Nabi Musa pernah ditegur ketika dia berdoa, ya, minta agar bisa lihat Allah. Ibrahim pernah ditegur sama Allah ketika berdoa agar abahnya diampuni oleh Allah, padahal abahnya itu kafir. Begitu juga dengan Nuh, pernah juga ditegur oleh Allah ketika berdoa agar anaknya diselamatkan dari bahtera, pada anaknya itu membangkang sama Allah, membangkang sama orang tuanya. Itu Al-Quran. Jadi dari kisah itu bisa disimpulkan doa itu memang diperintahkan apa saja silahkan Anda minta sama Allah, tapi ada etikanya. Ada hal-hal tertentu yang tidak mungkin diwujudkan. Seperti Allah disuruh mengampuni orang yang sudah meninggal dalam kekafiran. Ya Allah selamatkan dia, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, mari kita lihat ayat-ayatnya. Misalnya surah yang dikisahkan Allah tentang Nabi Nuh dulu. Ya, Allah pernah menegur Nabi Nuh ketika berdoa agar anaknya yang durhaka itu diselamatkan. Wa nada Nuhur rabbahu, dan berdoalah Nuh, Nabi Nuh, rabbahu, kepada Tuhannya. Faqala, doanya adalah Rabbi inna bani min ahli. Rabbi, ya Tuhanku, inna bani, sesungguhnya anakku itu, min ahli, termasuk keluargaku. Ya. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janjimu itu benar bahwa engkau akan menyelamatkan keluargamu. Ahlun itu keluarga. Wa anta ahkamul hakimin, sedangkan engkau ya Allah adalah hakim yang maha bijaksana. Jadi Nabi Nuh berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Rabbi inna bani, sesungguhnya anakku itu min ahli, termasuk keluargaku. Kalau kita baca lebih detail kisahnya, ketika Allah menyuruh Nabi Nuh berdakwah, mengajarkan tauhid kepada umatnya berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, itu tidak ada yang mau beriman. Kalaupun ada yang beriman, sedikit sekali. Sampai ada ayat Nuh itu bercerita tentang bagaimana keluh kesahnya Nabi Nuh menghadapi umatnya yang alih diajar untuk beriman. Sudah habislah kesabaran itu, Allah turunkan azab. Disuruhlah membuat apa? Perahu. Karena Allah akan menurunkan banjir besar yang akan memusnahkan itu semua. Nah, termasuk di situ ketika bahtera itu sudah
berlabuh inilah, sudah banjir datang, kapal sudah jalan, anaknya dipanggil untuk naik ke dalam kapal bersama apanya. Dia nggak mau. Aku akan naik gunung saja, selamat nanti. Kada, kamu akan tenggelam. Jujur, akhirnya tenggelam. Melihat kondisi seperti itu, hati seorang ayah kan nggak tega loh. Lihat anaknya tenggelam masuk dalam azabnya Allah, lalu dia minta, ya Allah selamatkan dia itu keluargaku. Ya, hati seorang ayah melihat anaknya celaka, lalu dia spontan berdoa, ya Allah selamatkan anakku tuh, anakku, keluargaku, ahli keluargaku. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala meluruskan. Qala, berkatalah Allah, ya Nuhu, wahai Nuh, innahu laisa min ahli, sesungguhnya dia, Kan'an itu bukan ahlimu, bukan keluargamu. Ini ahli di sini, ahlun di sini tuh maknanya keluarga seiman. Bukan karena keluarga senasab. Kalau senasab jujur, memang Kan'an itu anaknya Nabi Nuh. Tapi ahlun di sini tidak satu keyakinan. Dia kufur, dia nggak mau beriman kepada Allah. Sehingga Allah katakan, innahu laisa min ahlik, dia itu bukan keluargamu yang seiman, nggak seakidah. Innahu amalun ghairu sholih, dia itu nggak beramal soleh, pantas dia kena azab. Jadi ditegur oleh Allah, itu diluruskan. Ketika Ibrahim menganggap bahwa anaknya itu ahli, Allah tegur, innahu laisa min ahli, dia itu bukan keluarga seiman, seakidah. Kemudian di sini dijelaskan, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Wahai Nuh, kamu jangan meminta ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu minta sesuatu yang sesuatu itu kamu nggak paham. Ya, seperti halnya ada seorang anak berdoa, ya Allah munculkan matahari malam hari ini ya Allah, gitu misalnya. Wajarlah tuh, karena mungkin matahari muncul di malam hari atau terbit di malam hari. Jadi doa itu memang disuruh apa saja silahkan minta sama Allah, tapi juga yang wajar, yang sesuai. Jangan asal minta. Jadi mintalah yang baik, yang sesuai, yang wajar. Jangan minta yang ada wajar. Contohnya ini misalnya, ya, minta agar diselamatkan, padahal dia orang-orang yang jelas-jelas kafir. Kemudian yang kedua, ini di surah Hud. Setelah ditegur, Nabi Nuh kemudian menyadari kesalahannya dan memohon ampun. Itu disebutkan di lain surah, di surah Hud ayat 47. Qala, berkatalah Nuh, Rabbi inni ya Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, an as'alaka ma laisa li bihi ilm, dari meminta sesuatu yang aku itu sebenarnya nggak ngerti. Jadi dia apa? Meminta ampun kepada Allah, berlindung kepada Allah dari meminta sesuatu yang dia itu nggak ngerti apa yang dia minta, baik tidaknya nggak ngerti. Dia berlindung. Wa illa taufir li, jika engkau tidak mengampuniku ya Allah, wa tarhamni, dan tidak menyayangiku ya Allah, aku minal khasirin, maka aku menjadi orang-orang yang merugi. Jadi Nabi Nuh setelah ditegur menyadari kesalahannya.
Lalu dia beristighfar, minta ampun kepada Allah, minta dibimbing, ditunjukkan yang baik. Nah, ini surah Hud ayat 47. Kemudian berikutnya Nabi Musa juga pernah ditegur oleh Allah ketika ia berdoa agar bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 143. Al-A'raf ayat 143. Di mana dikisahkan di dalam ayat itu, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Jadi ketika Musa punya keinginan bisa melihat Allah, disuruh datang ke suatu tempat. Sudah sampai di satu tempat itu dia berdoa. Qala, berkatalah Nabi Musa, rabbi arini, wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku, anzur ilaika, sehingga aku bisa melihatmu langsung. Jadi Nabi Musa itu sudah diajak bicara langsung sama Allah. Wa kallamahu rabbuhu, Allah berbicara langsung kepada siapa? Nabi Musa. Tapi Musa ingin lebih. Dibicara itu hanya suaranya aja, hanya bicaranya, tapi tidak melihat, sehingga Nabi Musa ingin melihat langsung wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia meminta, rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, berikan aku kemampuan melihatmu langsung. Diluruskan oleh Allah. Allah jawab, lan tarani, engkau sekali-kali tidak akan mampu melihat aku di dunia ini. Lan tarani, tidak akan pernah itu terjadi. Jadi kalaupun meminta, ya jangan meminta untuk bisa melihat Allah di alam dunia ini. Nanti ada saatnya di mana makhluk Allah yang dimuliakan, yang diridhai, diberikan nikmat terbesar itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu? Bukan di dunia, tapi dia di akhirat. Walakin unzur ila jabal. Ini ditunjukkan, ya. Cobalah kamu lihat ke gunung. Fa in istaqarra makana fa sawfa tarani. Kalau gunung itu sanggup, ya, menahanku, maka kamu akan melihatku. Tapi apa terjadi ketika Allah tidak menampakkan wajahnya, gunung itu sudah hancur lah. Artinya apa? Tidak mungkin. Gunung yang kuatnya begitu aja tidak sanggup. Apalagi manusia yang lebih kecil daripada gunung. Dia aja berpikir, coba lihat di gunung aja tidak sanggup. Jadi setelah melihat peristiwa itu, tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu daka wa kharra Musa sa'iqa. Baru dia tersungkur, minta ampun melihat kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka tubtu ilaika, maha suci ya Allah, tubtu ilaika, aku benar-benar taubat dah kayak ini. Ilaika kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, aku adalah orang yang pertama kali benar-benar yakin bahwa Engkau itu ada. Melalui peristiwa itu keyakinan Nabi Musa semakin apa? Kuat. Ya. Al-A'raf ayat 143. Kemudian Allah menegur Nabi Ibrahim ketika berdoa agar ayahnya diselamatkan dari azab. Nah, Nabi Ibrahim berdoa agar ayahnya, tukang pembuat patung yang disembah-sembahnya itu, diadab oleh Allah, minta agar diselamatkan. Apa yang terjadi ketika Ibrahim berdoa kepada Allah agar orang tuanya diselamatkan? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya. Ya, dijelaskan di sini bahwa qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh benar ada contoh teladan yang baik dari Ibrahim bersama orang-orang yang bersamanya. Jadi Allah awalnya mengatakan pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya itu ada contoh yang baik.
langsung saya potong, illa qaula Ibrahim li abi, kecuali ketika Ibrahim, ini jangan dicontoh nih, kata Allah begitu. Ya, illa qaula Ibrahim, ketika Ibrahim berkata, berdoa, li abihi la astaghfiranna. Ya, la astaghfiranna laka, aku pasti akan memintakan ampunanmu kepada Allah. Jadi ayahnya itu jelas-jelas kafir, minta agar diampuni oleh Allah. Itu dikecualikan, illa qaula Ibrahim, kecuali satu ini aja. Ini kata benar, jangan dicontoh. Kalau awalnya silakan dicontohi, segala hal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu baik semua, kecuali ini, illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak, ketika Ibrahim berdoa kepada Allah agar abahnya itu diampuni oleh Allah, padahal abahnya itu apa? Jelas-jelas kafir. Nah, kalau misalnya orang tua atau keluarga kita kafir, doanya kita itu bukan diampuni. Kalau dia masih hidup, ya Allah berikan dia hidayah agar dia masuk Islam. Setelah Islam otomatis dosa-dosanya dulu itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah meninggal dalam kekafiran, lalu kita meminta Allah, memaksa Allah agar diampuni, ya nggak boleh. Itu sudah ketentuan Allah. Orang yang meninggal dalam kekafiran, ya layak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang dialami oleh paman Nabi Abu Thalib ketika meninggal dalam keadaan kafir. Meskipun hidupnya senantiasa membela Nabi, ya tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dengan azab yang paling ringan, levelnya di neraka. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tadi beberapa teguran yang Allah berikan kepada Nabi untuk menjadi pelajaran buat kita. Salah satu di antara ada berdoa, silakan minta apa saja kepada Allah, tetapi mintalah sesuatu yang baik, yang wajar. Ada hal-hal yang tidak mesti kita paksa Allah untuk mengikuti keinginan kita, seperti minta agar bisa lihat Allah di dunia, mungkin. Minta agar orang kafir itu diselamatkan oleh Allah, tak mungkin. Ya, dan seterusnya sudah kita jelaskan beberapa ayat yang menjelaskan akan hal itu. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan wawasan untuk kita semuanya, dan kita senantiasa tidak lupa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di saat lapang maupun saat luas bahagia. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.